Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, saya akan sharing ke kalian 4 tips yang bisa menambah produktivitas kamu saat belajar. Disclaimer dulu, tips ini adalah tips yang saya sendiri sedang terapin. Dan tentunya ini berguna untuk aku sendiri, dan aku berharap juga ini berguna untuk kamu. Jadi, langsung kita mulai. Tips pertama adalah melakukan pembelajaran aktif. Menurutku, jika kamu mempunyai kesadaran diri untuk pergi belajar, maka kualitas belajar kamu akan baik dibanding kamu belajar hanya karena disuruh orang tua, guru, atau untuk kerjaan tugas. Jika kamu belajar dengan pembelajaran pasif, misalnya kamu membaca sebuah buku, kamu baca sampai habis, maka kamu akan merasa, gitu aja kan sangat bosan gitu. Itu tidak akan terlalu berguna untuk kamu memahami materinya. Sedangkan kalau pembelajaran aktif itu, kamu sangat niat dalam mencari pernyataan-pernyataan baru. Misalnya kamu membaca sebuah buku dan kamu melihat ada sebuah pernyataan yang lumayan menarik, kamu bisa mencari terus sampai ke akar-akarnya pernyataan tersebut. Dan kamu bisa memahami isi dari materinya, dan pasti materi itu akan selalu kamu ingat. Dan demikian, kegiatan belajar kamu tidak akan merasa terbebani ataupun tertekan. Tips kedua adalah memilih lokasi belajar yang mendukung. Pada umumnya, orang-orang akan belajar di meja belajar, tapi menurutku di mana saja bisa kamu jadikan tempat belajar, asalkan tempat tersebut bersih, nyaman, dan sunyi. Aku adalah tipe orang yang nggak bisa fokus belajar dalam keadaan ramai dan berisik. Kayak gimana ya? Pokoknya aku paling gak suka kalau lagi belajar aku digangguin. Jadi lokasi belajar itu sangat penting. Tips ketiga adalah mencoba berpura-pura mengajari orang lain. Setelah kamu memahami sebuah materi, kamu bisa sharing bersama teman kamu terkait materi ini. Tetapi kalau tipe saya belajar, saya akan membayangkan kalau di samping saya ada orang yang sedang mendengar penjelasan saya. Sebenarnya jika sama teman yang nyata itu lebih bagus sih. Kita bisa mendengar penjelasan dari sisi lain materinya oleh teman kita. Namun entah kenapa kalau saya belajar dengan teman yang nyata itu, ujung-ujungnya kita malah debat. Jadi aku memilih untuk memberi penjelasan dengan membayangkan seseorang yang berada di samping saya. Seperti ngomong sendiri gitu. Tapi ada satu lagi, kamu bisa merekam penjelasan kamu dan kamu putar ulang saat kamu sedang tidak belajar. Dan kamu dengar, kamu juga bisa memberikan pendapat kamu setelah mendengar pernyataan kamu sebelumnya. Dan menambahkannya lagi dengan informasi terupdate terkait materi tersebut. Tips terakhir adalah teknik Pomodoro. Teknik ini sudah pernah saya jelasin, jadi bagi teman-teman yang ingin menonton video tersebut silakan klik link yang ada di atas. Tapi bukan teknik Pomodoro yang mau saya jelasin sih kali ini, tapi saya ingin kasih tahu bahwa Pomodoro bukan hanya 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Kamu bisa atur sefleksibel mungkin dan tentunya sesuai dengan kemampuan dan niat kamu. Kalau kondisi badan kurang mendukung, biasanya aku akan belajar 10 menit dan 5 menitnya untuk istirahat. Sebaliknya, kalau kondisi tubuh saya fit, saya akan belajar lebih dari 50 menit. Jadi tips semua ini kembali ke kalian masing-masing. Yang paling penting adalah niat, kedua adalah berusaha. Ingat, kesempatan diberikan untuk orang yang sudah siap. Jujur saya juga bukan orang yang suka belajar, tapi aku sudah mulai belajar untuk lebih memprioritaskan belajar. Jadi, kita jalan sama-sama untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Semangat semuanya! Terima kasih semuanya telah subscribe di channel ini. Selanjutnya akan ada study tips lainnya yang saya dapatkan referensi dari bacaan buku, motivator, study tuber lainnya yang bisa menambah wawasan kita. Jadi untuk lebih memudahkan kalian, silakan klik playlist di samping. Untuk sekarang mungkin masih sedikit, tapi doakan saja akan banyak di lain hari. Terima kasih kepada kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. See you on my next video.